Menurut kalian, apa kebutuhan yang paling mendasar bagi makhluk hidup, terutama manusia, selain makan dan minum? Ya, bernapas. Seringkali kita lupa bahwa kita masih diberi nikmat, yaitu dapat bernapas dan menghirup udara secara gratis, yang pada hakikatnya itu adalah kebutuhan mendasar manusia untuk dapat hidup. Pada saat bernapas, udara yang dihirup oleh kita mengandung oksigen yang akan berfungsi dalam proses respirasi yang menghasilkan gas karbon dioksida. Apa itu proses respirasi? Proses respirasi adalah reaksi antara zat makanan dengan oksigen yang menghasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air. Sehingga saat kita bernapas, kita akan mendapatkan energi untuk beraktivitas dan kemudian mengeluarkan gas karbon dioksida serta uap air. Ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia. Yang pertama, bernapas atau ventilasi paru-paru, yaitu proses menghirup udara atau inhalasi dan mengembuskan udara atau ekhalasi, yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Yang kedua, respirasi eksternal, yaitu pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Pada proses ini, darah dalam pembuluh kapiler mengikat oksigen dari alveolus dan melepaskan CO2 menuju alveolus. Yang ketiga, respirasi internal, yaitu pertukaran gas-gas antara darah dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Pada proses tersebut, darah mengikat oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Oksigen tersebut digunakan untuk reaksi metabolisme tubuh yang menghasilkan energi berupa ATP dan sisa-sisa metabolisme berupa karbon dioksida. Coba kalian perhatikan gambar rangkaian sistem pernapasan pada manusia berikut. Ya, bagaimana organ-organ tersebut dapat bekerja dan bagaimana mekanisme sistem pernapasan yang terjadi. Udara bebas masuk ke dalam paru-paru melalui proses yang sangat panjang. Pertama, udara masuk ke rongga hidung melalui lubang hidung. Rongga hidung dilengkapi oleh rambut-rambut kecil atau silia dan selaput lendir. Dalam rongga hidung, udara dilembabkan, diatur suhunya, dan jika ada benda-benda asing yang masuk bersama dengan udara, akan disaring oleh silia dan terperangkap oleh lendir. Udara selanjutnya melewati faring. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara ke saluran pernapasan dan makanan ke arah saluran pencernaan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berfungsi pada kekebalan tubuh melawan benda asing yang masuk. Dari faring, udara masuk ke laring atau pangkal tenggorokan. Laring merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Laring terdiri atas tulang rawan dan berfungsi melindungi trakea dan tempat pita suara. Serat-serat otot dalam pita suara dan laring mengatur tekanan pita suara dan nada suara kita. Pada laring juga terdapat epiglotis yang berfungsi untuk menjaga lubang laring agar tidak kemasukan makanan dan minuman menuju kerongkongan. Hal ini juga yang terkadang menyebabkan batuk jika tersedak oleh makanan. Udara selanjutnya masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10 hingga 12 cm dengan lebar 2 cm. Trakea tersusun dari cincin tulang rawan. Dinding trakea dilapisi oleh sel-sel epitel bersilia dan berselaput lendir yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing. Pada bagian dasar, trakea bercabang dan percabangan ini disebut bronkus. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, namun lebih sempit. Percabangan bronkus ini menuju ke arah paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan atau pulmodexter terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri atau pulmosinister terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh pleura yang merupakan selaput berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang menjadi saluran yang lebih kecil yang biasa disebut bronkiolus. Pada akhirnya, udara akan masuk ke gelembung-gelembung yang terdapat pada ujung bronkiolus yang disebut alveolus. Alveolus merupakan ruangan berbentuk bola dengan dinding yang tipis, terdiri atas lapis sel yang berbentuk sisik atau kuboid dan dikelilingi oleh kapiler darah. Dengan dinding yang tipis atau lapis sel dan adanya pembuluh darah, akan mempermudah difusi oksigen dari alveolus ke dalam darah dan proses difusi karbon dioksida dari darah ke alveolus. Artinya akan ada pertukaran gas antara gas oksigen menuju darah dan gas karbon dioksida dari darah. Yang inilah disebut mekanisme dalam kita bernapas.
Sekian video penjelasan mengenai sistem dan organ-organ dalam pernapasan manusia beserta fungsinya. Selamat belajar!